Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan yang bisa mematahkan punggung iblis. Masya Allah di segmen sebelumnya udah dibahas. Yang pertama amalan yang bisa mematahkan punggung iblis adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang bisa bersikap adil. Yang ketiga adalah orang kaya yang rendah hati. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi. Boleh siapin dulu catatannya jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, harga komoditas cabai kembali merangkak naik sejak sepekan terakhir. Kenaikan tertinggi berlaku pada cabai rawit merah yang mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai rawit merah yang semula hanya berkisar Rp25.000 kini tembus Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dan cabai merah peluntir yang semula Rp20.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Rusmi Natun, salah satu pedagang cabai di Pasar Baru mengaku akibat mahalnya harga cabai, omsetnya menurun hingga 50%. Oh ini nih, saya jadi tahu nih kenapa alasan teman saya kemarin beli gorengan satu, cabenya minta 1 kantong kresek banyak banget, ternyata lagi mahal. Ya Allah. Itu namanya zolim. Zolim gak boleh kayak gitu ya. Zolim ente, zolim. Zolim. Itu kata. Waduh. Iya, kalau mau aman kita tanam pohon cabenya di rumah. Mantap itu. Masya Allah. Tapi Ustadz ngomong-ngomong amalan selanjutnya. Amalan yang keempat. Iya, nah amalan yang keempat ini katanya berkaitan sama seorang pengusaha. Katanya pedagang atau pengusaha juga bisa melakukan amalan yang bisa mematahkan punggungnya iblis. Kira-kira apa ya Ustaz? Tahu penjelasannya? Izin Habib. Silakan Guru. Kepada semua para pedagang, pengusaha, selamat. Selamat. Ternyata amalan yang keempat yang bisa mematahkan punggung iblis adalah jujur dalam berdagang ataupun jujur dalam usaha. Tepuk tangan dong. Jadi siapapun boleh. Yang lagi jualan di pasar, berlaku jujurlah. Ketika engkau jujur, sesungguhnya engkau sedang mematahkan punggung iblis. Maksudnya, susah iblis menggoda para pedagang yang jujur. Pada kesempatan ini, para pedagang itu paling gampang untuk berlaku curang. Betul tidak? Dengan curang pakai timbangannya, literannya dikepokin dari dalam. Berarti sudah kurang. Atau dimasukin jarinya satu sambil mengukur. Itu bisa jadi ada kekurangan. Ternyata para pedagang yang jujur bisa mematahkan punggung iblis. Ingat, para pedagang itu memberikan kebutuhan orang. Ingat, berarti pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena membantu untuk memenuhi keinginan kebutuhan orang. Yang kedua, para pedagang itu, Masya Allah tabarakallah, menjadi mulia disebabkan karena mohon izin tawakalnya para pedagang ini tinggi. Para kebayang nggak? Semua penjual beras semua tawakalnya tinggi tuh. Iya juga ya. Siapa? Apalagi yang jualan sambil bawa jualannya keliling. Itu tingkat tawakal yang sangat tinggi. Makanya para pedagang itu luar biasanya dari 10 pintu rezeki 9-nya dari jalur dagangan. Bahkan kalau kita berniat untuk dalam hal ini berdagang untuk mengikuti sunnah Rasul, insya Allah dapat pahala. Masya Allah. Jadi Rasul juga dulu berdagang, dapat pahala. Tapi asalkan jujur. Masya Allah. Memperlihatkan kalau ini enggak bagus, ini bagus. Betul, baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah, amalan yang keempat yang bisa mematahkan punggung iblis berarti ternyata adalah menjadi seorang pedagang yang jujur. Masya Allah, memang susah ya zaman sekarang. Tapi pasti bisa kalau kita niatkan dan ikhtiarkan, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke amalan yang kelima. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu Habib Usman. Ya. Habib, mohon izin. Bib, ini katanya selanjutnya ini mudah banget diucapkan, tapi susah dilakukan. Aku jadi penasaran apa sih kira-kira Bib amalan selanjutnya? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan yang bisa mematahkan punggung iblis atau mengalahkan iblis yang kelima adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Ikhlas maknanya adalah ketika mengeluarkan segala sesuatunya karena Allah.
ketika mengeluarkan segala sesuatunya, sedekah dan lain sebagainya, berharap akan keriduannya Allah, tidak diomongin lagi. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pamer. Saya sudah sedekah, alhamdulillah. Di mana? Di masjid. Itu nomor 1 saya itu. Hamba Allahnya saya. Kan sama juga dia. Karena apa? Karena berarti dia pamer. Saya nggak banyak kok sedekahnya, ya kan? 10 juta tapi tulis nomor 1 ya. Wah nih sombong nih. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat daripada rupa kalian, enggak ngelihat daripada harta kalian, enggak ngelihat apapun yang ada dalam diri kalian. Yang dilihat hanyalah apa? Hati kalian, iman kalian, takwa kalian, amal ibadah yang kalian lakukan. Dan dilihat lagi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in manawa. Tergantung daripada niat yang dikeluarkan dalam pikiran hatinya. Kalau hatinya niat karena Allah, ini hamba ikhlas. Kalau niat hatinya ridhonya Allah, ini hamba yang luar biasa. Jadi tergantung niatnya ya. Niatnya. Masya Yang tahu Allah. niat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita juga berarti nggak bisa tuh. Orang itu mah nggak ikhlas tuh, soalnya dipamer-pamerin di sosial media, nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga. Terima kasih Habib Usman, buat tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Usman. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat yang ikhlas, yang ridho ya terhadap ketetapan Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, saya semakin penasaran nih amalan selanjutnya kira-kira apa? Kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Baik, tapi Maulana. Ustadz Syam, Masya Siap. Allah. Nah ini katanya amalan selanjutnya ini ada kaitannya dengan istiqomah. Kalau misalnya orang yang udah taubat tapi berbuat lagi maksiat, itu bisa nggak sih termasuk ke dalam golongan yang bisa mematahkan punggungnya iblis atau enggak? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah. Jamaah, Yeay! kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat itu adalah kepada Allah bagi orang-orang yang mengerjakan sebuah keburukan dengan kebodohannya. Mereka tidak tahu akan keburukan tersebut. Tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim. Kemudian mereka bertaubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat sambungannya mengatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an. Dan taubat itu bukan dan tidak berlakulah taubat itu bagi orang-orang yang mengatakan besok saya taubat. Namun ternyata hatta idza hadara ahadahumul maut, datang kematian kepadanya. Udah enggak sempat taubat lagi. Maka jika ditanyakan amalan selanjutnya yang berkaitan dengan taubat dan istiqomah adalah amalan keenam yang bisa mematahkan punggung iblis atau bahasa lainnya mengalahkan iblis adalah orang yang taubatan nasuha. Taubatan nasuha bisa kita artikan orang yang bertaubat sekaligus istiqomah. Mohon izin banyak yang melakukan daripada pertaubatan namun setelahnya kembali lagi dengan dosa yang sama. Itu bisa dikatakan orang tersebut adalah manusia yang normal. Tidak bisa kita katakan bahwa dia adalah orang yang tidak istiqomah. Istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah melakukan salah, bukan.
Namanya manusia, mesti dia pernah melakukan salah. Namanya manusia, mesti ada khilafnya. Namanya manusia dan dia bukanlah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa, mesti dia ada lupanya, lalainya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Artinya manusia berbuat salah, berbuat dosa itu adalah biasa. Yang kesalahan terbesar adalah ketika dia melakukan kesalahan, menunggu-nunggu nanti aja tobatnya, nanti berangkat haji baru tobat. Nanti berangkat umroh baru tobat, nanti umur 60 baru tobat, nanti umur segini baru tobat. Ternyata itu adalah jebakan syaitan yang mana manusia tersebut dibuat lalai akan waktunya sehingga dia tidak sempat lagi bertobat. Hatta idza hadar ahadahumul maut. Maka orang yang istiqomah adalah ketika dia melakukan kesalahan tidak menunda-nunda taubatnya, segera dia bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Adapun 2 hari 3 hari ternyata dia melakukannya lagi, ulangi lagi tobatnya. 2 hari 3 hari dia melakukannya lagi, ulangi lagi tobatnya. Sampai pada akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itulah orang yang bertaubat daripada taubat dan istiqamah. Istiqamah bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Istiqamah adalah orang yang senantiasa kembali setiap kali dia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Sama-sama. Syam, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustaz Syam, Masya Allah. Saya mau kasih kesempatan dulu buat jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan dari Instagram @RidwanYusuf17. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah orang yang sudah memuja iblis bahkan melakukan perjanjian dengan iblis dan bisa mengakibatkan anak keturunannya akan menjadikan tumbal dan tawanan iblis di hari kiamat nanti? Waduh, ini kayak film-film horor nih. Habib Usman mohon dijawab nih, boleh sambil duduk aja silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, siapapun mereka yang bersekutu dengan iblis, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran di dalamnya, kebinasaan di dalamnya, tidak ada keberkahan di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah keturunannya akan hancur? Apakah keturunannya juga akan kena? Tidak. Karena keturunannya tidak menanggung daripada dosa orang tuanya. Keturunannya tidak tahu menahu. Tapi yang jelas adalah bapaknya misalkan dia bersekutu dengan iblis. Bahkan sampai summa na'udzubillah ditemukan di dalam sebuah media sosial dan lain sebagainya. Atau di berita ada Al-Quran mohon maaf sampai ditaruh di kamar mandinya. Inilah mereka yang bersekongkol dengan setan. La'natullahu alaiha, Allah laknat dia. Allah hancurkan dia. Dan dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dan bahkan dia keluar dari agama Islam. Dan dia dikatakan kafir. Siapa mereka? Yang bersekongkol dengan iblis. Yang bersatu dengan iblis. Bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka setan itu musuh yang nyata. Iblis itu selalu mengajak kepada keburukan. Iblis itu selalu mendekatkan hamba ke dalam kemaksiatan. Dan iblis selalu mengajak hamba jauh dari Allah. Jauh daripada Rasulullah, jauh daripada mengenal Allah dan jauh daripada mengenal Nabi Muhammad SAW. Sehingga hatinya tertipu daya, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan urusan dunianya, cari duitnya, cari hartanya. Karena apa? Karena inilah bentuk daripada godaan iblis. Aduh. Dan juga kalau bisa anak doain orang tuanya. Betul. Jangan sampai salah langkah, salah jalan. Supaya bertobat Ketika ya. tahu, wah ini ternyata orang tua kita nih udah musyrik nih. Udah menyekutukan Allah, bersekongkol sama iblis. Cari orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah. Itu dia. Minta ditemuin, minta Masya dinasehatin. Betul. Baik Habib, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya buat jamaah tadi penanyanya. Daripada jadi tumbal-tumbal mendingan kita makan nasi timbel. Bener gak Bu? Enak, kenyang ya. Baik, tadi kan sudah kita kasih kesempatan nih yang di rumah untuk bertanya. Sekarang saya sekali lagi mau tanya buat jamaah yang ada di sini. Saya kasih kesempatan yang di sini dulu. Ibu yang mau bertanya boleh kesini Bu, boleh ke tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suadah. Ibu Suadah dari Ya, mana? dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Deket pantai Ya. ya. Masya Allah. Alhamdulillah, deket Baik Ibu, pantai. boleh kira-kira pertanyaannya apa? Ya. Tanya dong Ustadz. Iya. Pak Ustadz Sam, Iya siap. Oh aku maju deh Bu, aku maju. Ibu lihat ke depan Bu, ayo. Iya. Biar Ibu tetap kelihatan. ya. Benar nggak sih pada waktu zaman Nabi Musa itu iblis sempet mau bertobat tapi tidak jadi, itu kenapa itu Ustadz? Wah Masya Allah pertanyaannya. Ibu penasarannya jauh banget sih sampai Iya, ke sini. kenapa gitu? Hebat loh Ibu loh. Langsung aja berarti dijawab ya. Ibu boleh duduk kembali, terima kasih ya pertanyaannya. Langsung dijawab sama Ustaz Syam. Ibu siapa tadi namanya Bu? Suadah. Ibu Suadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Diceritakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau, dalam sebuah riwayat, ternyata pada zaman Nabi Musa alaihissalam datanglah iblis laknatullah ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kalimullah, wahai orang yang biasa ngobrol sama Allah, wahai Nabi Allah. Saya ini sebenarnya capek juga saya ini jadi musuhnya Allah. Saya mau kemana kalau selalu jadi musuhnya Allah? Saya pengen taubat nih Nabi Musa nih. Coba sampaikan sama Allah bahwa sebenarnya iblis pengen taubat. Maka Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi Allah, husnudzon, bahkan kepada iblis pun dia husnudzon, baik sangka. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Nabi Dunia, dia angkat tangannya, ya Rabb, wahai Tuhan, ini ada iblis datang kepada saya. Dia meminta izin untuk ingin bertobat kepadamu ya Rabb. Wahai Tuhan, ya Allah, ini iblis ternyata sudah kapok menggoda manusia. Sudah kapok menjadi musuhmu ya Allah. Dia mau bertobat ya Allah. Maka Allah pun menjawab Nabi Musa alaihissalam. Ternyata taubatnya iblis diterima. Taubatnya iblis diterima. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam datang kepada iblis. La'natullah. Kata Nabi Musa alaihissalam, taubatmu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata iblis, bagaimana caranya supaya diterima? Kata Nabi Musa alaihissalam, ada syarat. Syaratnya datanglah kepada kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kau sujud di kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Karena dulu kau tidak mau sujud. Maka sekarang kau datanglah ke kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Kau sujud di depan kuburannya. Dengan cara itu maka Allah akan menerima taubatmu. Maka iblis langsung berkata dengan sombongnya. Saya sujud di kuburannya Nabi Adam. Waktu hidup aja gue ogah apalagi udah mati. Waktu hidup aja saya nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Apalagi sekarang dia sudah berada di dalam kuburannya. Waktu di surga aja saya nggak mau sujud kepada Adam. Apalagi sekarang dia sudah berada di kuburannya. Saya nggak mau. Karena kesombongannya itulah sampai hari kiamat iblis laknatullah alaih tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Para ulama mengatakan kisah ini adalah kisah yang tidak berdasar dan tidak bersumber. Tapi dikutip oleh ulama-ulama seperti Ibnu Abi Dunya. Kemudian Imam As-Suyuti juga mengutipnya. Kenapa mereka mengutipnya walaupun mereka lebih tahu daripada kita tentang status hadis ini. Mereka ini bukan orang yang bodoh dengan hadis. Mereka ini tahu yang mana yang sahih, mana yang dhaif. Kenapa mereka mengutipnya? Karena di dalamnya ada pelajaran, ada mau'izah. Meskipun ini dhaif tapi tidak dijadikan dalil hujjah ataupun dalil penentu hukum. Dia menjadi dalil mau'izah, menjadi dalil nasihat bagi kita bahwa seberapa besar pun tobatmu, kalau kau sombong maka engkau tetap menjadi kawannya iblis. Ada orang tiap hari tobat, tiap malam taubat, tapi segera setelah dia taubat dia rendahkan lagi istrinya. Segera setelah dia taubat, nangis-nangis di atas sejadahnya. Kalau dia tahajud, pas subuh suaminya mau berangkat kerja. Apa sih mas kau kerja di situ-situ aja. Coba dong kapan nih kita mulai cicil rumah. Capek aku tinggal di kontrakan, sombong. Padahal baru tadi tahajud bertaubat. Tapi setelah dia taubat, subuh suaminya mau berangkat kerja. Udah diremehin lagi suaminya. Apaan sih kamu kerjanya gitu-gitu aja. Kapan kita bisa nyicil mobil, kapan kita bisa nyicil rumah, kapan kita bisa nyicil ini. Kalau kamu gitu-gitu doang kerjanya, sombong. Iblis bagaimanapun tobatnya karena sombongnya dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nauzubillah. Baik, terima kasih Ustaz Syam penjelasannya.
Aduh, baru mau nyicil aja udah sombong, apalagi nanti udah punya beneran. Ya Allah, serem banget. Gimana jamaah yang ada di rumah? Seru banget kan pembahasan kita hari ini. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini rame-rame? Waduh, aduh. Bu, ada apa ini Bu? Sebentar. Coba jelaskan sama saya, ada apa ini? Saya jadi kaget ini. Mas, kita kan lagi bahas punggung iblis itu ya. Ada jamaah yang lagi kesakitan. Apanya Bu yang kesakitan? Pinggangnya, Mas. Mana. Ini Coba. loh, Pak Permisi. Ustadz, tolong Ustadz. Ini kan kita lagi bahas punggung iblis. Terus nih, Ibu, aduh ya Allah. Ustadz, kenapa Ibu? Ini Ustadz, Saya takut, punggung Ustadz. saya sakit banget. Masuk angin apa kesengklak gitu. Ya Allah. Sakit banget. Gimana nih solusinya Gimana nih Pak Ustadz nih? Ustadz? Ya. Gimana Pak Ustadz ini? Ruqyah, Ustadz. Sakit banget. Kita akan bahas setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah. Punggung yang mana? Kanan apa kiri? Atas apa bawah?